mengamankan dirinya dari coretan Jordi di kartu keluarganya. Dari kejadian inilah hubungan Jordi dan Ilis menjadi sangat akrab. Sehari-harinya, Jordi si anak soleh nan baik hati ini pun menggantikan peran sang ayah ketika sang ayah sedang sibuk dengan urusan kantornya. Waduh. Waktu pun berlalu. Dan Jordi yang lagi di tempat kerjanya pun disamperin sama Melissa. Di sana Melissa nanyain kenapa Jordi nggak ikut join di pesta minggu kemarin. Tapi Jordi dengan santainya menjawab kalau dia pas itu lagi sibuk. Akhirnya Melissa pun mengerti kalau Jordi juga punya kesibukan lain. Dan muncullah inisiatif Melissa untuk ngedeketin Jordi. Ia pun memulai langkahnya dengan ngajak Jordi untuk pulang bareng malam nanti. Pulangnya mereka berdua, si Melissa ini diajak mampir untuk mengobrol dan ngopi-ngopi dulu di kamarnya Jordi. Tapi ternyata kopinya si Jordi habis dan mereka berdua pun berakhir cuma ngobrol-ngobrol aja di kamarnya. Tapi karena situasi kondisi yang adem, mereka yang kebuang, suasana pun seolah-olah mendapatkan bisikan jahat dari Saiton. Namun sayang, karena si Mama notice ada mobil cewek di luar dengan perasaan cemburu, ia pun menghentikan kedua sejoli itu. Melissa pun akhirnya jati nggak nyaman berada di sana. Dia pun langsung balik ninggalin Jordi gitu aja. Kehadiran Melissa pun ngebuat Ilis ngerasa sedikit cemburu. Di mana terlihat beberapa kali Ilis ini nyariin perhatian Jordi sambil rada-rada nyindir kalau Jordi lebih milih anak yang masih segar dibanding dirinya. Ya iyalah, tapi Jordi nggak mau terlalu banyak ambil pusing karena ia jenuh dengan hidupnya yang makin hari makin nggak bener itu. Dan dia pun lebih milih untuk terus mepet ke Melissa. Sementara itu, Jordi juga beraniin diri untuk nelpon Catherine dan meminta maaf atas kematian anaknya. Di mana Jordi ternyata benar-benar jera dan merasa bersalah. Gak hanya itu, Jordi dan Catherine pun mutusin buat ketemuan di pantai. Dan di sana, Jordi benar-benar pecah dengan nangis sambil nyeritain kronologi kejadiannya. Saat itu Jordi berpikiran jika kecelakaan itu nggak mungkin terjadi kalau dia nggak nyopet mobil tetangga. Tapi Catherine pun nggak nyalahin Jordi kali ini. Di mana dia ngerasa lebih kesel ke orang yang nabrak mereka. Karena Walter saat itu emang diketahui menyetir dalam keadaan mabuk. Setelah pertemuan itu, Catherine pun mutusin untuk mengikhlaskan anaknya. Di mana ia kini berusaha untuk membakar barang-barang anaknya yang tersisa untuk menghilangkan rasa sedih yang terpendam selama ini. Tapi untungnya keputusan buruk untuk membakar barang itu bisa tercegah. Di mana gak lama setelah apinya mulai menyala, suaminya, si Catherine ini pun datang dan langsung menghentikannya. Kedua orang